Ngopi dong. Oke, balik lagi di Domila. Dan saat ini kita mau ngapain ya? Kita kayak ngobrol santai kali ya. santai aja lah ya. Apa ya? Relax, Tapi kayaknya yang lain kayaknya belum tahu nih nama-nama kita. Ya gak sih? juga sih. Dia tuh belum dari awal belum pernah kenalin diri kan. Jadi kenalin, nama gua Albert. Nama gua Andri. Nama gua Alfredo. Oke. Kita semua berarti ya. Asal. Amazing. Saking kompaknya kita ya. Oke. Jadi gua sebenarnya lagi bingung banget sih. Kenapa Mas? Jadi banyak udah beberapa kali ada gua di WA gitu kan, Ya, cewek. enggak lah, kalau cewek mah gua seneng atau Oh, ya siapa tuh? biasa pinjam. Aduh, itu penyakit. Ya dua itu mah. Penyakit masyarakat banget itu ya. Makanya nih gua lagi bingung kan, banyak banget soalnya gua ya biasa lah, lagi pas kemarin tuh gua kan lagi butuh uang banget. Makanya Pasti gua buat jalan sama cewek ya. enggak, ya ada iyanya ada enggaknya juga sih sebenarnya, ada kebutuhan yang lain juga. Emang sebagian rata-rata pinjol itu mengikat banget sih. Makanya gue lagi sedikit bingung gitu kan. Tapi lu ada kayak ada solusi gak sih, kayak gue harus kayak gimana gitu kan? Sebenarnya kalau untuk pinjol itu kita nggak perlu takut sih untuk misalnya nggak dibayar. Tapi ada beberapa yang harus dibayar, misalnya kayak yang terdaftar di OJK. Kalau misalnya nggak terdaftar sih menurut gue nggak usah dibayar sih. Seperti yang Biarin aja orang dia juga rentenir menghisap darah rakyat miskin. Makanya gue kadang suka kasihin kalau ada orang kayak di TV itu ada kasus gara-gara pinjol dia bunuh diri. Iya ya. Seharusnya nggak perlu harus bunuh diri, bisa dijalanin kok. Nggak perlu harus pusing kan? Iya, bisa kan sendiri. baca ya. Iya. Karena kalau untuk utang piutang itu menurut gue sih nggak. Gue pernah baca nggak perlu nggak ada pidananya sih. Dia masuknya ke perdata. Jadi kita nggak perlu takut. Ya kita hadapin aja, kalau ada uang ya kita bayar. Tapi kalau untuk yang resmi kayak terdaftar di OJK itu nggak bisa sih dibayar, cicilan minimal. Mungkin BI checking kena ya? Checking juga nanti namanya. Terus kalau kita mau, siapa tahu ada rezeki mau ngambil rumah atau mobil, Oh, jadi nanti bakalan dipersulit ya jadinya. sulit jadinya. Tapi kalau Bukannya emang ngaruh ya? Checking pinjol sama bank itu. ada sebagian ngaruh di checking, tapi ya kebanyakan sih enggak sih. Ya kita harus cek lagi, cek kayak di browsing lagi lah. Atau kan biasanya di pinjol itu suka ada grup-grup lah, kita bisa tanya grup. Tapi intinya nggak perlu takut yang namanya pinjol. Jadi berarti ada sih gue yang gue minjem di aplikasi, kayak di beberapa aplikasi yang resmi atau yang resmi nih, yang ada yang resmi dan ada juga yang enggak gitu kan. Cuman kalau gue sih emang udah teman gue juga udah banyak sih yang nyaranin kalau masalah yang enggak resmi ini nggak apa-apa, nggak usah dibayar juga. Dan gue liat di YouTube yang lain juga banyak juga yang bilang nggak usah gitu. Ya kalau gue ada beberapa kenalan kayak ya pegawai dari pinjol itu, dia yang resminya tapi dia terdaftar di OJK, dia bilang kalau disarankan sih untuk bayar karena nanti itu rusak di checking gitu. Oh, yang resminya. Nah, kalau yang nggak resmi itu justru jangan pernah dibayar, karena kita membantu program pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal. Oh, jadi oke. Berarti gue bakalan minjem lagi nih yang ilegal nih. Harusnya pinjam banyak-banyaknya. Apalagi kalau cuman Kayak gimana tuh? kan banyak kasus kayak disadap nih, misalnya disadap handphonenya, di galerinya. Nah sebenarnya kalau mau minjem itu amankan dulu semuanya. Misalnya kayak Foto-foto file-file yang penting gitu. Atau yang enggak sih penting itu misalnya kan ada kayak untuk beberapa cewek itu kan biasa suka foto-foto
tete-nya kan. Ya kan ada aja kayak gitu. Kalau bisa kalau lagi pinjol jangan gitu. Karena pasti disadap. disadap. Nggak mungkin enggak karena di handphone itu pada saat kita mulai meminjam itu ada perizinannya. Mungkin dia langsung nge-backup gitu ya datanya langsung di copy gitu. Iya, dia biasanya bentuknya itu filenya kayak Facebook nih. Buka aja kalau lagi mau minjol, buka kayak file manager itu biasanya berbentuk Facebook. Oh, namanya Facebook padahal itu bukan Facebook. Itu dari pinjol itu kadang namanya nama-nama umum lah. Kayak YouTube apa. Sebenarnya itu dari buat upload ke pinjol itu. Jadi dia nge-backup dari aplikasi itu baru salurin di situ, baru dikirim gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang bisa backup data itu sangat-sangat bohong. Karena pada saat kita pertama kali kita klik pinjol itu langsung di detik itu juga data kita udah kekirim. Pas kita udah login udah langsung masuk. Iya, pada saat kita kirim data itu udah semua data itu udah berikut kontak, udah berikut semua lah. Gitu ya. Makanya kejamnya dunia IT ya gitu yang mau tahu. Kalau itu sih gue ya berarti mungkin tapi kayaknya udah telat sih kayak soalnya udah terjadi juga kali ya. Iya kalau udah terlanjur ya tebelin muka. Ya buat teman-teman gue kan yang mungkin di WA ya udahlah sabarin aja. Yang paling lagi pula kalau misalnya yang nggak ilegal ketawain aja, nggak bakalan datang ke rumah. Aman ya? Jadi aman. Dia nggak bakalan datang ke rumah karena boro-boro datang ke rumah. Dia datang aja udah aplikasinya aja udah nggak resmi, ya kan? Dia datang ke rumah dengan aplikasi yang nggak resmi. Kita laporin polisi pun dia bisa. Oh, tapi kan biasanya kayak gue sering banget tuh kayak diancam-ancam gue bakalan kalau diancam-ancam segala sih macam segala gitu. Itu mah cuman ya gertak sambal lah. Itu kali ya. Nah, udah ngambil uangnya ya. Dapat duitnya. Dikata-kata dimaki-maki mah, dikatain anjing ya terima lah. Oke, gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu takut, apalagi kalau misalnya sama teman-teman ada yang kayak gitu pusing. Oh gitu. Nggak perlu takut. Jadi nggak usah. Jadi berarti dari sini kita belajar nggak usah takut dan kayak nggak usah sampai kayak bunuh diri atau segala macam lah gitu kan. Ya mungkin stres gitu ya. Apalagi kalau kecuali yang resmi kan terdaftar di OJK itu wajib ya. Kalau bisa dicicil lah. Kalau lagi punya uang gitu. Misalnya ada duit 50.000 kirim 50.000. 10.000 juga bisa sih, ada beberapa yang bisa dicicil. Nah, tiap hari sih 10.000 kan lama-lama juga bisa lunas. Kalau bisa, tapi kalau enggak apa? Ya Tunggu sampai bisa. Dipastikan bisa lah gitu kan. Oh, ya itu sih gue kalau mungkin lu pernah gak kayak minjem? Gue juga banyak. Pantesan ya pengalaman. Iya. Karena yang gue bilang tadi kan, kalau kita pinjol yang di pinjaman online yang ilegal, itu sama aja kita ngebantu program pemerintah buat memberantas pinjaman ilegal. Iya juga emang sih. Iya. Sekarang cara ini paling enak bantu pemerintah. Kita dapat duit, membantu pemerintah. Jihad lah kalau kata. Ya, jadi buat semua orang ya, ayo kita pinjol. Jangan bayar. Ilegal. Yang ilegal, tapi kata Bang Hotman Paris Utapaya kan pengacara juga bilang itu, pinjam sebanyak-banyaknya. Sampai ini menteri juga ada yang bilang pinjaman online yang ilegal gak usah dibayar. Jadi kita dukungan kita penuh banyak. Didukung banget ya. Jadi bakalan aman nih. Ya, aman banget. Jadi pinjam sebanyak-banyaknya, jangan kembalikan untuk aplikasi pinjaman online yang ilegal ya pastinya. Kecuali kalau yang resmi kan dia kan terdaftar di OJK, nanti memang nggak apa-apa juga sebenarnya nggak dibayar, tapi kan resikonya nama kita jelek. Terus kayak tadi kan kalau misalnya kita mau ada uang untuk pinjam uang ke bank atau mau kredit rumah, kredit mobil, jadi lebih dipersulit karena kita punya di blacklist namanya gitu. Tapi kalau gue sih nggak masalah juga sih. Kenapa emang tuh? Ya kan, kalau misalnya kan gue di blacklist nih, ruginya buat gue tuh nggak ada juga sih.
Ruginya kan kalau kita di blacklist dari OJK atau checking, ruginya itu kita paling nggak bisa ngutang kan. Ya berarti gue harus belajar cash. Oh, jadi kita harus cash. Iya. Ya buat Jadi, para utang piutang itu bagus juga sebenarnya. Di blacklist bagus. Jadi kita belajar cash gitu. dia buat nabung juga ya lah, kumpulin lah. Kumpulin. Jadi kalau mau pengen rumah jangan kredit, Langsung. kumpulin langsung. Cash. Kontrak dulu, kumpulin misalnya 100.000 sama 30 tahun. Ya, barulah jadi rumah lah ya. Gitu. Jadi ya udahlah ya, mungkin ya agak sedikit lega sih gua. Jadi biar Ya, jadi kita. Tapi ada juga loh beberapa kayak penipu-penipu sekarang tuh dia entah dia dapat nomor HP peminjam ini dari mana. Tiba-tiba dia nagih. Oh, dapat diskon Kak. oh bisa 50% atau 30% itu semuanya bohong. Bohong banget. Udah pasti itu penipu. Karena nggak mungkin si pinjolnya ini mau motong harga sampai 30% gitu. Jadi kita bayar 30%. Ya kan? ya berarti kalau ada yang mungkin yang adanya SMS atau yang WA kayak gitu, mungkin kita abain aja kali ya. Ya diabain aja sih. Ya paling cuman di telepon capek lah. Angkat Ya, di reject kalau nggak. biar gak pusing gitu kan. Ya pokoknya jangan pernah ada tawaran misalnya ke backup data. Itu mah udah pasti bohong. Udah pasti bohong banget. Karena nggak ada yang bisa backup data. Kecuali dia yang punya aplikasi. Nggak mungkin kan. Ngapain dia Ya backup data gitu yang mendingan bayar gitu kan. nggak aman, ya, selesai sekalian gitu kan. Iya, nggak mungkin. Ngapain dia cuma mau nge-backup ya bohong banget. Kalau Ya sekarang kan banyak banget apa? Ekonomi sekarang kan emang lagi nggak bagus banget kan, lagi karena corona gini. Makanya pasti banyak yang pinjaman ilegal, ya pinjaman online itu pasti banyak yang pakai. Nah, paham sih, itu juga sama. mungkin karena emang kondisinya perekonomian di negeri ini lah, mungkin bukan di negeri ini doang sih, semua dunia gitulah, yang lagi kondisinya memang lagi sangat krisis kali ya. Krisis, mulai apalagi kayak di Myanmar apa? Dari mana tuh yang sampai bangkrut kan negaranya? Negara. Bukan yang pokoknya. Seru ya, ke Myanmar, Kuala Lumpur, bukan Bukan dia Eropa kalau nggak salah. Ya pokoknya di situ lah ya, yang tahu lah ya. Kata Jokowi kan ada beberapa negara yang sampai bangkrut ya. Nah, kita bersyukur aja lah baru ada pinjaman online yang bisa kita berantas. Tapi pas itu pernah Presiden Jokowi ini pernah bilang mungkin di tahun depan dunia ini bakalan gelap. Ya maksudnya gelapnya. Mungkin karena krisis ini kali ya, karena banyak kayak ini menghadapin ini apa sih, memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Kalau ini kurang paham juga sih, Bang. Tapi itulah gak hanya kita doang sih yang keadaan perekonomian di seluruh dunia begitu sih. Jadi kita mungkin lebih diapain ya? Ya harus sering nabung lah buat bayar beli kas gitu maksudnya. Enggak, untuk jaga-jaga misalkan nanti ada apa gitu. Soalnya kan mungkin kita udahlah gitu kan, diabain aja kali ya. iya, Intinya gitu. kalau pinjol mah gak usah bayar lah, saran gua mah. Yang ilegal tapi yang OJK tetap dibayar. Tapi bisa jadi gini, kalau mau bantainya yang pinjol ilegal kan ada beberapa teknik sebenarnya. Gimana? Tekniknya maksudnya gimana tuh? Tekniknya itu pertama itu kita sebenarnya kan yang ilegal ini itu sebenarnya dari pihak yang legal sebenarnya, tangan kanannya sebenarnya. Oh, terus Ya cuman nggak didaftarin, mungkin biar kalau misalnya didaftarin kan, kalau masuk OJK kan harus dapat persenan kan, apa bunga apa namanya, pajak. Pajaknya gede kali ya. Iya, makanya dia bikin ilegal, nggak didaftarin karena pajaknya besar. Tapi dia juga untuk konsumen itu sampai 100%. Itu gue pernah pinjam di harga ini pinjamannya 1 juta.
masuk ke rekening itu Berapa tuh? 800. enggak, mending gua 600-an 800, 600 terus terus sampai 550-an lah. terus tapi yang dibayar berapa? Dibayar 1.200.000. Buset. Waduh. Itu bisa, hampir 100% dong ya? Iya. Lebih Dalam dong. waktu 7 hari. Seminggu Bayangin, dong. Seminggu doang lah itu mah udah. Itu cirinya tuh, itu masih bukan ilegal itu. Itu masih ilegal itu. Bukan terdaftar punya. Itu kita bantai. Soalnya kalau yang terdaftar di OJK itu rata-rata di atas 14 hari sampai 30 hari, 14 hari sejarah. 30 hari lah sebulan. Sebulan lah minimal ya. Yang benar-benar resmi dari OJK. Biasanya. Oh, biasa. Tapi ada juga yang keluar dari OJK, ada juga. Yang tadinya terdaftar dia keluar. Ya pokoknya yang ini kita bantain aja lah, nggak usah bayar lah. Gitu. Nah, mungkin itulah ya yang buat semua orang yang terjerat sama pinjol ilegal ya nggak usah lah kayak sampai bunuh diri atau usah pusing. nggak usah pusing sampai stres gitu kan. Semua bisa dihadapin aja. Ya timbang di WA doang, ya udahlah. Dikasih kita paling dia ngancamnya Kayak paling foto kita diedit-edit kan. Iya, Foto mangap-mangap gitu. iya Apa benar. tuh, Iya, diedit gitu kan foto kita lagi selfie gitu kan. Pegang KTP gitu kan. Terus bilang, "Bang, editnya agak bagusan dikit Oh dong." gitu ya, request ya. Aduh, Iya, di crop sama artis dong. gitu. Nanti lah mungkin kalau misalnya gua di WA lagi mungkin gua bakalan kayak gitu sih. Editnya Iya. bagus gitu. Jadi nggak usah pusing stres. Kalau ada sih aja lagi. Aja lagi. Tapi mungkin nggak bakal bisa. Soalnya kan gua sendiri kan udah gagal. Mungkin Aku pernah nyoba di nambah aplikasi lagi gitu untuk nutupin dari lubang tutup lubang itu. iya kayak gitu. Pernah sempet kayak gitu. Akhirnya Nah, kita bikin banyak. makin banyak gitu kan. Jadi Jadi tuh. nggak ketutup, makin pusing jadinya. Iya, kalau gitu mah nggak usah dibayar, nggak usah. Aduh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Itu pasti gara-gara cewek itu biasanya. Nggak cewek. Sedikit ceweknya mah. Itu maksudnya jalan kemana emang? Ya biasa lah. Maksudnya buat kemana? Biasa lah kayak nonton Kan, nonton akhirnya makan. kebuka. Akhirnya cuma sedikit tapi jadi banyak. Oh ya banyak ya. Akhirnya terdeteksi. Kalau kayak buat cewek. Ya, Nggak jauh ya. ya teman juga. Emang awalnya ketemu di mana tuh cewek? Ya biasa lah ketemu dari teman ke teman sih. Akhirnya kayak ngobrol jadi lebih enak, Nyaman gitu. nyaman gitu kan. Akhirnya dia mulai kan. Harus ngegas dulu kan. Oh, harus modal dulu gitu ya. Modal dulu lah gitu kan. Iya sih. Menjebak. Dijebak ya. Padahal hidup dengan kemiskinan. Kemiskinan meronta-ronta kan. Orang mana emang? Ya orang mana? Ya adalah gitu. Oh, takut direbut sama dia ya? Takut disebut lah gitu kan. Iya sih. Tapi kalau gua dulu cari pacar itu nggak perlu ngeluarin duit sih. Gua dulu pernah pacaran cuman modal 1.000 perak waktu zaman dulu. Jadi gua Kira-kira tahun berapa tapi beda nih kan. Kan ke udah 2020. paling gua lulus SMA? kuliah Apa pas kuliah? pas kuliah. Lulus kuliah 2014. Berarti sekitar Sekarang 2022, 8 tahun. 4 tahun yang lalu. Berarti sekitar tahun 2013-an lah. Itu gua modal 1.000 perak. Gopay untuk Aku Gopay lagi beli Froma itu beneran terjadi. Itu ya. beneran terjadi itu memang. Oh itu pas udah pacaran apa pas PDKT tuh? Udah pacaran sih. Oh. Tapi pas prosesnya gimana nih? Prosesnya nih. Prosesnya karena kalau menurut gua cewek itu yang penting kita bikin nyaman. Uang penting juga sih, tapi nggak jadi patokan di nomor 1 uang. Yang penting kita jadi tempat sampah lah buat ngebuang semua masalah-masalah dia ya kan. Nggak jadi tempat, jadi rumah aja gitu. Kalau jadi rumah kan berarti gimana ya? Kalau rumah kan ada rumahnya. Tapi kayaknya belum betul ya. Ya kan? Iya juga sih ada di rumahnya. Jadi kita jadi tempat sampahnya aja. Jadi rumahnya nggak tempat sampah kali ya. Iya. Langsung antar aja ke rumahnya gitu. Jadi biar dia buang semua masalahnya kan. Oh iya, Jadi bisa. kenyamanan gitu. Kalau rumah dia punya rumah, nggak mungkin kita kasih rumah lagi. Oh iya sih. Ngobrol, nyambung gitu doang sih. Yang penting selalu ada gitu kan. Iya sih, harus selalu ada juga.
tapi emang cewek agak ribet juga sih. Ribetnya kenapa? Ya misalnya kalau kita pergi dicari, kita deketin dicuekin, ya pusing lah kalau lain. Serba salah ya. Serba salah karena dia menganut paham wanita itu selalu benar. Dan kalau wanita salah, balik ke pasal 1 gitu. Iya, benar dia. Ya ngerokok dulu lah, minum-minum Ini dulu. dulu, kita santai dulu ya. Iya, Ngopi-ngopi santai, oke. Pikirin dia aplikasi apa lagi yang mau kita bantai. Oh iya, kita bakal, iya ya, benar juga ya. Iya, gue aja kadang suka lihat di beberapa aplikasi kayak di Play Store. Oh, gue cari-cari kayak di YouTube tuh. Yang Jadi ini ada grup juga kali ya. Iya, di grup-grup juga. Info. Info nggak usah takut. Ya, yang penting yang harus siapin tuh kan misalnya kontak sama foto-foto itu di galeri file-file itu diamanin dulu. Tapi tetap harus ada karena mereka nggak mungkin persyaratan untuk pinjol itu memang harus ada itu. Kalau sampai nggak ada, kan ada juga orang tuh sampai di reset HP-nya takut kedetek, itu yang malahan nggak akan di ACC. ya. Iya. Pinjol juga kan dia ada pendeteksian juga. Pinter juga kan nggak sebodoh itu kali dia ya. Iya. Karena gue pernah buka aplikasi pinjol itu, gue bedah lah. Karena dulu gue pernah sekolah Basicnya apa emang? Sekolahnya? program komputer sih, cuman masuk di absen doang lah ya. absen doang. Tapi adalah sedikit yang masuk lah. Jadi gue pernah bongkar aplikasi pinjaman ilegal itu. Di situ ada File atau apa? Data-data. ya jadi dia ngambilin data kita dari galeri. Itu tadi diubah, dibikin dari, tapi itu cuma ini doang sih. Apa ya, gue lupa juga. Ya gitu. Gitu. Jadi emang dulu kuliah berarti jurusan komputer ya? Iya, gue pernah juga bongkar aplikasi kayak gituan. Coba buat lihat-lihat doang, apa sih isinya. Oh, dia pengen kayak ngambil data gitu, gimana-gimananya gitu. Jadi oh ya ini di aplikasi itu pada saat kan ada orang reset HP kan. Nah, si aplikasi itu dia bisa tahu kapan handphone itu baru dinyalain lah. Nah, di situ aplikasi itu ada tanggalnya, ada tanggal handphone itu startnya jam berapa, tanggal handphone itu dari reset itu. Oh, jam pernah dihidupin baru tahu. Waktunya ada. Nah, sampai aplikasinya diinstal itu tercatat semua sama dia. Oh, berarti kalau database-nya dia ada gitu ya, rinci gitu ya. Bukan database sih. Jadi dia bisa, kalau database kan berarti ada datanya di sana. Kalau ini enggak. Jadi si aplikasi ini bisa ngebaca kondisi HP. Jadi dia ngedeteksi HP-nya ya. Jadi HP-nya itu kondisinya misalnya HP baru di reset. Kan kalau HP di reset tuh sama aja kayak HP baru kan. HP di reset ketahuan. Nah, kontak nggak ada. Juga sama ketahuan juga. berarti itu bakalan nggak bakalan di ini ya, apa namanya, di ACC gitu. Bakalan, karena dia juga punya standar penerimaannya juga kan, misalnya harus kontak sekian, foto galeri sekian, kayak gitu. Sama histori kayak mungkin ngebaca histori kayak map jalan kita kan biasanya kalau GPS itu kan kita bakalan ada namanya histori kita berhenti segala macam ya kan, lokasinya juga dia baca juga kalau itu juga. Gitu. Tapi kalau untuk nyadap ada yang nyadap ini baca email juga. Baca email juga. Jadi kalau misalnya kita di handphone yang satu kita udah pernah gagal, kita daftar lagi dengan HP yang sama, itu biasanya gagal lagi. Karena dia tercatat juga email juga. Gitu. Nomor handphone apalagi, itu nomor handphone yang paling utama. Dia nggak bisa nomor, kan kita ganti aja nomornya, nomor baru ya kan. Dia pinter, entah dia dapat data dari mana, dia bisa tahu handphone ini nomornya ini aktif. Baru aktif. Itu kalau nomor lama nomor baru itu paling gampang kan, ada kayak di aplikasi itu
Truecaller atau apa jenisnya kan cek kontak buat cari namanya. Tapi ini dia bisa tahu sampai aktif. Berapa lama tuh aktif waktunya gitu? Enggak lagi kondisi aktif atau enggak. Nah, berarti dia kan mungkin dia ada kerjasama sama pihak provider kali atau ada apanya gitu, kurang paham juga soalnya. Ya mungkin itulah ya kalau Jadi kayak kalau apa mau minjol bahan-bahan itu harus disiapin. disiapin harus sematang-matang mungkin Iya, ya. karena ya cair banyak. Iya. Ya kan? Ngebantu pemerintah loh. Iya. Buat semuanya, ayo kita bantu pemerintah bareng-bareng memajukan negara ini. Dengan pinjaman ilegal. Tapi yang ilegal ya, Iya. jangan yang OJK, Mereka yang resmi. yang resmi, yang terdaftar. Tapi kalau yang tadi mereka kalau misalnya terdaftar ya kalau siap Menanggung semua resikonya gitu kan. ya menanggung resiko didatengin ke rumah. Ada lagi tuh yang takut tuh sampai samperin. Kalau yang ilegal nggak bakal ada yang nyamperin. 100.000%. Soalnya dia bakalan Dia nggak kena. berani datang. Orang dianya lagi nggak resmi. Gitu. Ya kan? Iya sih. Kalau menurut lo Jokowi 3 periode itu gimana sih? Setuju nggak sih? Kalau gue pribadi ya, kalau gue sih setuju aja mau siapapun itu presidennya. Jadi gembel. Oke. Enggak, maksudnya enggak gitu. Enggak gitu gitu konsepnya. Konsepnya enggak gitu. Gue pikir siapa presiden tetap jadi gembel. Enggak. Maksudnya dalam artian presiden yang akan datang nanti dia bisa memajukan negeri ini, bisa memaju lebih maju, jangan cuman kayak berkembang aja. Soalnya kan negara kita kan dari tahun ke tahun dia cuman kayak berkembang aja, dia berkembang, nggak maju-maju, nggak kayak gitu. Tapi kan Monas aja kan dari buat dalam 1 hari. Butuh puluhan tahun untuk bangun sebuah Monas. Iya memang kan, ya memang prosesnya nggak gampang, soalnya kan negara ini kan luas ya. Iya, makanya menurut gua sih semua Gimana? presiden itu udah ngelakuin yang terbaik sih. Tapi gua memang untuk Presiden Jokowi gua respect banget karena selama gua jadi milih presiden itu gua itu mulai milih itu 2 orang. Siapa aja? Pertama gua milih SBY. Itu memang pilihan gua. Jadi apapun yang dilakukan Pak SBY ya itu memang pilihan gua. Yang sekarang juga gua milih Jokowi. Jadi apapun yang gue pilih yang dilakukan Jokowi ke depannya berarti memang itu pilihan gua. Kenapa dulu nih kayak lebih dukung banget nih kayak istilahnya memilih Bapak SBY gitu? Karena dulu pada saat itu gua ngelihat sosok di Pak SBY itu kayak gagah gitu kan. Sebelumnya bukan dari pihak selain Soeharto ya, dari pihak militer kan TNI kan. Nah itu gua lihat Jokowi SBY itu kayak gagah gitu. Jadi gua butuh sosok yang pemimpin yang gagah, Iya. pemberani, karena dia udah pasti pemberani karena dia dari TNI kan. TNI kan itu Udah dilatih lah ya dari. ini kita kan, bagian dari kita kan. Nah, Bagus banget. Berarti berbanding 180 derajat dong sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kan basic itunya dari pengusaha. Nah, balik lagi pada saat itu kan memang kita butuhnya yang seorang yang tegas Pada saat itu? pada saat itu. Karena kita sudah kayak bilang lagi berkembang itu kan proses. iya benar. Nah, sekarang prosesnya pada saat itu butuh kekuatan. Nah, sekarang proses pengembangannya kayak Pak Jokowi ini kan sekarang kayak di Papua Udah mulai maju sih Pak. ya udah mulai dibangun jalan. Kayak Iya, Kalimantan, apalagi sekarang kita mau pindah ke Ibu kota. Iya. kota ke Kalimantan. Itu tahu dah. Iya. Berarti kan wilayah-wilayah yang katanya anak tiri kan, apalagi Irian tuh sering dibilang anak tiri kan. Sih. Sekarang lebih dirangkul sama Pak Jokowi. Bukan yang ngebela sih. Tapi itu memang kenyataan. Faktanya sih gitu. Kalau menurut lo gimana? Menurut gua sih Jokowi 3 periode? Apa gimana yang ya, lain menurut atau gua gimana? Masih 50-50 sih gua. Tapi menurut undang-undang sih memang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh 3 periode. Tapi Tapi ada yang bilang sih boleh pakai amandemen kok nggak salah gitu. Asalkan semuanya pada setuju ya, pada memilih ya kali atau gimana? kalau menurut gua sih daripada nanti terjadinya keributan banyak pihak dan Jadi malah terpecah belah gitu terpecah Indonesia. belah, mendingan
Gak usah 3 periode. Tapi gue sebenarnya pengen sih 3 periode sih. Gitu. Karena bagus sih. Mulai berkembang semuanya juga. Kayak sekarang nih kayak prakerja lah. Berarti yang orang-orang pengangguran biar dapat bantuan uang saku lah buat kan kalau kita nyari kerja kan butuh modal, butuh biaya untuk kayak buat emangnya pergi buat cari kerja bisa jalan kaki doang bisa 10 tahun baru nyampe. Tuh, kalau kayak bikin kayak surat lamaran. Apalagi surat lamaran kan itu kalau untuk satu surat lamaran aja bisa sampai 20 ribuan kali ya. Kan mungkin kayak sekitar kertas 10 ribuan lah. 10 ribuan. Iya. Di sekitar 10 ribuan lah map aja udah 5 ribuan kan. Oh, Itu yang bayar siapa? Makanya berkat Jokowi dibantu. Biarpun kecil, biarpun gua gak kebagian sih. Kasihan Lu ya. dapat kebagian? Ya, dapat lah kemarin. Padahal gua nganggur loh. Makanya mungkin nggak tahu lah. Enggak, pas itu gue dapet karena gue juga lagi kondisi nganggur sampai saat ini. Sama. Sampai saat ini sih. Ya kayak gue bilang gue gak pernah dapet gitu ya. Tapi gue tetap dukung Pak Jokowi. Gitu ya. Lalu kenapa? Karena mungkin menurut apa sih Gak dukung Jokowi. apa? Lu sih dukung. Dukung juga. Kalau aku sih yes gitu. Yes. Iya. Jadi kalau berarti apa sih namanya? Makan. Oh, bukan. Kenapa? Lapar. Oke, lapar nih. Aduh, kayaknya butuh ini nih kayaknya. Air putih. Karena gue butuh kopi ya, minum dulu kita. Kopi dulu. Ya banyak banget lah yang harus dipikirkan, Dibenahi ya? dibenahi lagi. Di Indonesia ini. Tapi kalau kayak udah sampai saat ini sih udah lumayan bagus sih. Bagus banget sih. Menurut gue sih bagus banget. Mudah-mudahan nanti presiden berikutnya Siapapun itu ya. siapapun itu Bisa ngelanjutin. bisa jadi yang lebih baik aja gitu. Yang lebih baik. Minimal Lebih baik jangan turun jangan gitu. turun gitu kan. Kalau masalah kan ada banyak protes ini kenapa nggak diurusin ini kan nggak bisa diurus satu-satu. Karena emang negeri ini kan gak kecil gitu kan. Nggak bisa diurus satu. Apa ya? Dia bisa Ya Nggak bisa diurus sekali banyak. sekaligus Harus satu-satu. Gitu. Ngopi dulu Kayak belum ngopi nih belum ngopi. Enak banget ini kayaknya nih. Enak lah kita ngobrol santai-santai sih. Acara malam-malam gini ya bingung juga mau ngapain, main game nggak bisa main game. Gue sih kadang sih emang main game juga. Oh, suka main game juga. Suka Game apaan emang? Mobile Legends sih yang ya Mobile Legends. Oh, bocil game bocil. Game bocil. Game bocil. Enggak ya. Bocah Mobile Legends, bocah MM. Kalau bocil ada MM. Oh gitu ya. 8 bit. Oh. 8 bit PUBG ya? Apa emang apa tuh? Bedanya apa sih? Gue juga bingung kadang-kadang apa bedanya. Gue gitu. gak ngerti sih main game itu. Cuman kayak yang membedain kalau FF itu dia ini Free Fire cuman rata-rata sih orang bilang nggak ada pintunya. Cuman Pintu. Emang ada pintu. jadi kayak ada rumah kan kan Ah. perang nih. Oh. Lagi perang rumah. Oh, udah kebuka itu nggak di Pintunya nggak ada, bukan ada kebuka itu nggak ada. Kalau Itu dong bedanya. Oh, perang gitu kan. pantesan. Tapi kalau PUBG ada. Kalau PUBG ada Oh, gitu. gitu. Bedanya ada pintu doang. Itu doang yang permasalahin yang bocil. Emang semua game sih rata-rata bocil. Sebenarnya bukan karena hiburan aja sih sebenarnya. Gue sih setuju aja sih. Tapi mungkin hiburan gue nggak game kali ya. Kayak gimana? Kayak apa nih? Hiburan lo kayak di YouTube doang sih. Korea. Korea, apa Korea? Gue nggak suka sih. Oh dong, horor. Ini Apa? siapa? Si Sule, bukan. Komedi. Lapor Pak itu lah, lapor Pak. Komedi. Andre. Gue nggak suka sih gue itu. Bisa kayak, "Duh." Re gitu ya. Gue sih suka juga kayak gitu, yang komedi-komedi gue suka juga. Suka juga, kalau suka sih gimana orangnya sih. Kalau orangnya udah lucu, gue suka sih dia mau ngomong apa aja. Tetap lucu ya. Tetap lucu. Ya gitulah. Tapi kalau Vincent bagus juga. Nah itu idola gue banget, Vincent Esta itu. Kenapa? Kok bisa idola itu gimana tuh konsep? Dia Idola. dia udah wawasan, terus kayak kalau ngomong udah kocak aja.
entah kenapa gitu. Apa Bang Kada kan kalau Desta suaranya cempreng tuh, apa karena suaranya? Ih sama kayak gue juga suka. Emang sih suara gue juga gak bagus. Playboy tapi dia katanya. Katanya juga sih kan nggak tahu. Tapi emang bukannya rata-rata artis itu playboy ya? Nggak juga nggak semua sih kayaknya. Tapi kan kalau Playboy berarti dia disukai banyak wanita. Nah, berarti disukai sama fans juga. Kok muncul banyak wanita? Kan play bermain boy laki-laki. Jadi Wanita. Kok bisa? Iya ya. pemain laki-laki gitu. Iya, siapa yang nemuin itu Playboy itu ya? Aneh. Kocak juga sih itu. Konsepnya. Sedikit aneh ya, cuman ya emang udah Ya gue juga memang kalau misalnya lagi senggang, gue suka sih nonton film. Tapi gue nggak suka sih film-film Korea. emang kenapa? Nggak laki banget. Gitu ya. Gagar. Nggak nonton tuh. Gak ada. Gagar dong. Jadi pada saat itu berarti gue lagi gagal. Iya dong. Gitu. Dia nggak mungkin gagal terus. Iya sih kadang. Gue sih pernah cuma satu kalau Korea kalau nggak salah itu apa ya judulnya? Crash Landing apa nggak salah itu? Kalau- Translating love you, of you. On You. Oh, ini ya, On You. Gue nggak sukanya Korea tuh scene banyak banget. Jadi membosankan jadinya. Bosan gitu. Tapi kenapa ya kalau gue nonton Korea tuh gue seru-seru aja. Kenapa? Itu karena kayak Cantik-cantik. cantik-cantik gue ngeliatnya kan jadi Justru gue kalau ngeliat Korea mukanya sama semua. Iya. Nggak ada bedanya. cuman karena emang kayak ini sih kalau dia ngomong kayak lucu aja gitu. Kayak Lucille Taluna kan dia dioperasi di Korea. Gue tetep aja ngeliat. Jadi mukanya sih sama-sama semua. Tapi suaranya beda. Iya sih. Gue nggak suka suaranya. Tadi mau dikatakan cantik-cantik. Dia gak cantik menurut gue kan. Oh, Tapi enggak. mungkin karena gue tahu ya dik. Mungkin dia operasi Sebelumnya, belakang. gitu. Iya, gue juga kalau gue nggak tahu kalau si Cinta Luna itu cowok mah mau gue juga. Tapi sayang karena gue udah tahu. Enggak gitu. Enggak juga. Kayak gak ada lagi. Tapi seru sih film Korea, cuman gue nggak suka aja. Karena scene-nya terlalu banyak. Udah kayak nonton sinetron. Iya. Sinetron Indonesia. Tele-tele. Tele-tele. Cuman kalau Indonesia kan scene-nya tuh nggak pernah habis kayak dulu Cinta Fitri. Dan makanya itu gue Iya, gak suka saya juga itu. Juga. Itu Nih, kan- coba nih. Kayak di Korea nih. Mau dia film nih. Dari sini mau ke kamar mandi nih. Bisa satu jam mau ke kamar mandi. Anjir. Gue cepet-cepet pasti di kamar sini mau ke kamar mandi. Lagi maksudnya main HP dulu, make up dulu gitu kan. Iya. Gue gak suka gitu. Kesel gitu orang. Apalagi gue orangnya gak sabaran gitu. Ya mungkin karena selera kali ya. Bisa jadi sih. Kalau gue sih karena itu doang sih, bosen aja. Tapi beda orang beda ini sih. Ya, mungkin beda pandangan ya kan apa yang sukanya tuh dari mana. Udah. Ya mungkin besok kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Gue mau udah jam segini. Gue mau pergi. Mau kemana nih? Ada acara lagi Ada kayaknya. acara lagi. Gue mau ke tempat teman. Jadi gue mau bahas tentang adalah project-project kecil-kecilan gitu. Jam segini gue mau cabut juga. Ya, mungkin kita udahin aja kali cabut ini. Iya, sampai sini aja deh ya. Oke, jangan Kemana-mana. Tetap di Domina Podcast. dadah.